Masih ingat dengan sosok Markis Kido? Ya, pebulu tangkis ini meninggal dunia di usia muda karena serangan jantung. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa orang yang rutin berolahraga bisa terkena serangan jantung? Berikut jawaban dari Dr. Joshua Loh, spesialis jantung di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura. Many athletes suffer cardiac arrest. Only some, only a few, but because they are athletes, they are famous, like Markis Kido, so they appear in the news. So if you compare the whole population, for those who do exercise, those who are athletes, they are generally healthier than those who do not. So it is very important for even normal people to stay active and do exercise. We do not need to do heavy exercise or the athlete type of exercise to gain the benefit of heart health. But what we do need is consistent, regular exercise. And that would be every other day for about 30 minutes. If you just do brisk walking until you are able to breathe hard, you sweat, but you do enough so that you are not too tired out. You can still speak one sentence. And you do that consistently, regularly, you will find that you will gain the benefit already. Okay, so Doc, what do you think caused the athlete to suffer a heart attack? So a lot of problems with athletes come from genetic problems. They may have undiagnosed heart-related muscle problems or rhythm problems. For the middle age, those who are around 30, 40, the most common cause is still coronary artery disease, heart artery blockage, causing heart attack. And for many men around 40 years old, they want to do marathon, they want to do triathlon, they want to have a new life. But also, they should remember to check their heart first. Oke, jadi ini luar biasa sekali pertanyaannya. Ya, jadi ada pertanyaan, Dok. Saya mau menanyakan apakah saat ini kan banyak sekali ya atlet-atlet yang mengalami serangan jantung ketika masa prime-nya mereka pada usianya yang prime, muda. Dan padahal mereka tuh setiap hari kan latihan, setiap hari olahraga. Nah, jadi dibandingkan sama kita-kita ini yang seorang biasa yang mungkin tidak olahraga sebanyak mereka. Nah, jadi hubungannya gimana nih antara olahraga dan kesehatan kita? Ya, jawab oleh Dr. Joshua tadi bahwa sebenarnya kalau kita lihat statistik, atlet yang kena serangan jantung itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, jadi jangan terpacu sama beritanya karena mereka tuh atlet, seorang yang terkenal. Jadi begitu mati satu aja, apa istilahnya ada serangan jantung satu aja diliput berita banyak sekali. Jadi kalau memang dihitung sebenarnya atlet itu kebanyakan malah lebih sehat kok. Jadi kalau dibandingkan orang yang berolahraga sama orang tidak berolahraga, pasti sehat orang yang berolahraga seperti itu. Dan tadi jawab, tapi juga kita tidak perlu menjadi atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh atlet. Seperti kita harus melakukan exercise yang berat menjadi seorang atlet, tidak usah. Kita melakukan aja hal yang mungkin sederhana, tetapi dilakukan secara konsisten dan reguler atau setiap hari. Jadi 150 menit per minggu, yang artinya mungkin 30 menit sehari. Kita bisa lakukan jalan-jalan pagi, jalan ringan, dan lain sebagainya. Patokan nanti yang diberikan oleh Dr. Joshua, patokannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mungkin kalau olahraga atau jalan pagi itu sampai merasa agak nafasnya agak tersengal sedikit, ya gitu, terus agak berkeringat, itu sudah cukup. Ya, tapi kita harus melakukannya secara teratur dan setiap hari.
Jadi dengan dilakukannya ini setiap hari, pasti kita akan mempunyai tubuh yang lebih sehat. Nanti saya tanyakan juga lah, jadi sebabnya apa itu kok banyak atlet yang tiba-tiba meninggal? Dijawabnya kemungkinan pertama adalah atlet itu tidak menyadari mungkin dalam keluarganya ada sejarah penyakit jantung atau dianya mempunyai penyakit jantung bawaan dari lahir. Ya, dan yang ketiga tadi, kalau atlet itu sudah berumur 30 atau 40 tahun atau usianya lebih lanjut, biasanya mungkin dia tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya, dalam arterinya itu sudah ada timbunan plak. Ya, jadi mereka nggak pernah ngecek, santai aja, dan tiba-tiba serangan. Dan berarti Dr. Joshua sudah menyebutkan orang normal seperti kita ini biasanya kalau umur 40 tahun tuh masih ya bahasa Jawanya ya-yaan, masih pengen melakukan banyak hal ya seperti triathlon, lari maraton dan lain sebagainya. Nah, tapi itu nggak ada salahnya, tapi ada baiknya sebelum kita melakukan olahraga berat, kita mengecek kondisi jantung kita terlebih dahulu. Serangan jantung selalu terjadi secara tiba-tiba dan bisa menimpa siapa saja. Lantas bagaimana pertolongan pertama yang bisa kita lakukan jika ada orang yang diduga mengalami serangan jantung? First thing to do, if you feel that you're suffering from heart attack, is to call for help. Call anybody for help. Call your family, call for ambulance, because you do not know if you would suffer cardiac arrest the next minute. The second thing to do is if you have aspirin and GTN, is to take those. And the third thing to do is to go to a hospital immediately. Oke, Please. ini pertanyaan bagus sekali ya. Dok, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami serangan jantung untuk mengurangi kemungkinan kita untuk meninggal? Ya, jadi ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi yang pertama ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus segera mencari pertolongan, berteriak, telepon seseorang, telepon ambulan, siapapun juga keluarga kita, teman dekat kita cari bantuan ya, karena kita nggak tahu kapan habis serangan jantung tiba-tiba jantung kita berhenti. Yang bahaya. Jadi ketika serangan jantung kita harus cepatnya mencari bantuan dan pertolongan. Yang nomor 2 tadi, kita harus sedia obat-obatan. Ya, kalau memang ada aspirin atau PGN tadi obat PGN, nanti kalau mau resepnya bisa tanya sama Dr. Joshua, segera bisa diminum. Ya, karena ini mengurangi kemungkinan kita bisa mengalami jantung henti. Dan yang ketiga tentunya kita segera naik ambulan, naik mobil, naik transportasi, kita segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dok, kalau serangan jantung itu apakah sama dengan henti jantung? Begini jawaban Dr. Joshua. Arrest and heart attack are 2 different things, but they can come together. Cardiac arrest means the heart stops. A heart attack means the heart artery blood flow is being blocked by a clot. So heart attack can cause cardiac arrest. A heart attack, if the blood clot jams up the artery, there is no blood flow, the heart muscle is damaged, the electrical activity in the heart is affected and may cause the heart to stop. So heart attack can cause cardiac arrest. Cardiac arrest does not cause heart attack because it does not go the other way around. The heart cannot stop and then cause the heart attack. So cardiac arrest just means that the heart stopped. It can be due to many reasons, not just a heart attack. Wah, ini luar biasa sekali pertanyaan ini. Saya juga belajar ini ya, Bapak Ibu sekalian perhatikan ya. Jadi ini ada pertanyaan bagus sekali ya. Jadi mana yang benar, Dok? Apakah serangan jantung henti itu menyebabkan serangan jantung? Apakah serangan jantung itu menyebabkan jantung henti atau cardiac arrest? Sebab salah satunya itu ada tentang elektrikal atau kelistrikan di dalam jantung kita. Dan satunya itu tentang sirkulasi darah di dalam jantung kita.
Dijawab Dr. Joshua, loh betul sekali, ini poinnya, ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau cardiac arrest ya artinya jantung henti itu ketika di mana jantung kita tuh berhenti ya, jadi stop ya. Dan heart attack atau serangan jantung itu ketika sirkulasi darah di dalam jantung kita tuh terganggu atau mungkin terhenti ya. Jadi disimpulkan bahwa ketika sirkulasi darah dalam jantung kita tuh terganggu atau berhenti akan menyebabkan jantung henti ya, bisa meninggal. Nah, tapi jantung henti tidak bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, tidak bisa kebalikannya. Karena kalau jantung sudah berhenti, ya sudah mungkin ada kerusakan kelistrikan, ya sudah selesai. Tapi tidak bisa berbalik arah seperti itu. Jadi kalau jantung henti itu sebabnya mungkin bisa serangan jantung dan bisa sebab-sebab yang lain. Tapi kalau serangan jantung, ya serangan jantung di mana sirkulasi darah.